Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM ABA 117012, Program Studi PPKN Angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi pembelajaran tentang perkembangan kurikulum PPKN yang diajarkan oleh Ibu Eli. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya selama pertemuan perkuliahan sampai akhir. Adapun materi yang saya rangkum yaitu tentang pengembangan kurikulum PPKN, di mana di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Eli, yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu kenapa kurikulum itu harus berkembang? Yang kedua, apa itu kurikulum? Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi pengembangan kurikulum? Yang keempat, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dan model-model kurikulum. Dan yang kelima itu adalah siapa yang terlibat dalam perubahan kurikulum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa kurikulum itu harus berkembang? Jawabannya adalah beberapa alasan kenapa kurikulum itu harus berkembang. Di antaranya adalah tantangan masa depan seperti meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Alasan selanjutnya adalah kompetensi masa depan yang diantaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi kewarganegaraan yang efektif, dan mampu mencoba untuk mengerti dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Alasan lainnya yaitu ada fenomena sosial yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, plagiatisme, narkoba, korupsi, dan kecurangan dalam berbagai jenis ujian. Dan gejolak sosial yang terakhir yaitu persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang berat, dan kurang bermuatan karakter. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Apa itu kurikulum? Jawabannya adalah kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu faktor apa yang mempengaruhi pengembangan kurikulum? Adapun jawabannya yaitu proses pengembangan kurikulum sebagaimana sifatnya yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh beberapa faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingan serta prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yaitu meliputi perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, filosofis, psikologi, sosial budaya, politik, pembangunan negara dan perkembangan dunia serta ilmu dan teknologi. Pertanyaan yang keempat yaitu prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dan model-model kurikulum. Jawabannya yaitu prinsip-prinsip yang dijadikan dasar pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevansi, yang kedua, fleksibel, yang ketiga, kontinuitas, yang keempat, kepraktisan, dan yang kelima, aktivitas. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan yang nomor 5. Siapa yang terlibat dalam perubahan kurikulum? Jawabannya adalah pihak yang terlibat dalam perubahan kurikulum yaitu 1. Para administrator pendidikan yang terdiri dari administrator pusat yaitu direktur dan kepala pusat, yang kedua administrator daerah yaitu kepala kantor wilayah, yang ketiga administrator lokal yaitu kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Selanjutnya, para ahli pendidikan atau pakar pendidikan. Yang ketiga, guru. Yang keempat, orang tua murid. Yang kelima, komite sekolah. Dan yang keenam, pengusaha.
Selanjutnya di pertemuan kedua yaitu ada pengembangan kurikulum PPKN. Model-model dalam pengembangan kurikulum yang dibahas. Adapun pengertian dari model adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengkerucut pada tujuan khusus. Pada umumnya, model pengembangan kurikulum dapat dibagi ke dalam 1. Objektivitas model, 2. Rasional model, 3. Cycle model, 4. Interaksi model atau dynamic model. Yang kelima yaitu integrated model. Model Rapp-Taylor, Basic Principle Curriculum and Introduction pada tahun 1949, lebih bersifat bagaimana merencanakan kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi dari suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, model Hilda Taba, Curriculum Development, Theory and Practice, tahun 1962. Kurikulum disusun dari elemen-elemen dasar. Yang ketiga, D.K. Weller, Kurikulum Proses, pada tahun 1967. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar di mana setiap elemen saling berhubungan dan tergantung. Menurut Audrey dan Howard Nichols, Development Curriculum, Practical Guide, tahun 1978. Kurikulum baru yang muncul diakibatkan oleh perubahan situasi, konteks situasi dalam kurikulum yang dibuat harus dipertimbangkan secara mendetail dan serius, atau disebut juga dengan kurikulum rasional and cycle. Yang kelima, kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Kurikulum terpadu dasarnya pada pemecahan masalah, terutama masalah sosial yang dianggap penting dan menarik bagi anak didik, menurut Nasution pada tahun 1993. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.